نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Bapak dan ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Rawdatul Jannah yang semoga dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya serta kesehatan dan kesempatan sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu rahimakumullah, insyaallah di pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas hadis-hadis dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu dzanbi a'zam indallah?" Apakah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu. Kemudian ditanya lagi oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, apalagi wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, "Inna dzalika la'azim." Tsumma ay? Wahai Rasulullah, sesungguhnya hal yang demikian merupakan perkara yang besar. Kemudian apalagi wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, "Wa an taqtula waladaka takhafu an yat'am ma'ak." Yang kedua adalah engkau membunuh anakmu dalam keadaan engkau takut dia akan makan bersamamu. Tsumma ai? Kemudian yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, apalagi wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, "Antuzani halilata jarik." Engkau menzinahi istri tetanggamu. Ya, berzina ini merupakan dosa besar, apalagi ketika yang dizinahi adalah istri tetangganya sendiri. Tetangga harusnya mendapatkan perlindungan. Seseorang ya tidak merasa aman, atau seseorang dia merasa aman ya dengan tetangganya, tapi ini malah dikhianati. Rasa aman itu kemudian hilang. Kenapa? Karena tetangganya malah mencari-cari kesempatan untuk berbuat hal yang buruk kepada orang yang ada di sekitarnya. Nauzubillah. Baik, sekarang kita masuk ke hadis yang selanjutnya. Ya. Hadis ini berbicara, hadis yang akan kita baca ini berbicara tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Kita semua sudah tahu bahwa di antara dosa besar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat durhaka kepada orang tua. Ketika ditanya dalam hadis yang lain, Nabi ditanya tentang apa itu dosa besar, di antaranya Nabi SAW mengatakan uququl walidain, ya, yaitu durhaka kepada orang tua. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk berbuat durhaka kepada orang tuanya. Salah satunya bagaimana? Bentuk dari kedurhakaan kepada orang tua, dia menjadi sebab orang tuanya itu dicela di tengah-tengah masyarakat. Ini banyak yang tidak diketahui oleh kebanyakan kita. Ya, kita merasa bahwa yang namanya durhaka itu ya membentak orang tua, ya enggak, ya, memperlakukan orang tua dengan tidak pantas,
tapi ternyata membuat orang tua itu nama baiknya tercemar di tengah-tengah masyarakat, membuat orang tua itu dicela di tengah-tengah masyarakat karena perbuatan dirinya, ini juga termasuk durhaka kepada orang tua. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkannya sebagai dosa besar. Makanya kita sebagai anak itu punya kewajiban menjaga nama baik orang tua kita. Jangan sampai karena perilaku kita orang tua itu menjadi dicela di tengah-tengah masyarakat. Baik, kita simak saja hadisnya Bapak dan Ibu rahimahullah. Qala rahimahullahu taala wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abdullah bin Amr bin al-As adalah salah seorang sahabat yang mulia. Beliau termasuk salah satu dari 4 abadilah. Jadi ada 4 orang sahabat yang disebut sebagai abadilah. Kenapa? Karena nama mereka yang pertama Abdullah, kemudian yang kedua mereka adalah sahabat yang junior, putra dari para sahabat. Kemudian yang ketiga mereka dikenal dengan kedalaman ilmunya, walaupun mereka junior, tapi karena kegigihan mereka mencari ilmu, maka mereka dikenal sebagai sahabat yang memiliki ilmu yang sangat luas dan mendalam. Yang pertama adalah Abdullah ibnu Abbas, ya, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga Abdullah bin Zubair, putranya sahabat Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang keempat Abdullah bin Amr bin al-As, putra dari sahabat Amr bin al-As radhiyallahu taala anhum ajmain. Inilah yang dikenal dengan al-abadilah, termasuk Abdullah bin Amr bin al-As. Nah, dari biografi mereka ini kita bisa melihat ya bahwa keilmuan itu kadang tidak tergantung senior dan juniornya. Ada orang yang dia mungkin baru masuk Islam atau baru belajar Islamnya, tapi dia belajar Islam dengan begitu gigih, maka dia bisa mendapatkan ilmu yang demikian banyak. Berbeda dengan orang yang mungkin sudah lama masuk Islamnya tapi kurang gigih dalam belajar, sehingga terkalahkan dengan orang-orang yang baru belajar tapi belajarnya diiringi dengan kesungguhan. Ya, kita lihat sebagian mu'allaf, orang baru masuk Islam tapi dia langsung belajar ya membaca Al-Qur'an, bahkan kemudian dia belajar bahasa Arab, belajar ilmu tafsir, belajar ilmu fikih. Sehingga mu'allaf ini orang yang notabene baru masuk Islam, ya, punya ilmu yang demikian luas. Sementara orang yang Islam dari kecil tapi belajarnya nggak tekun, ya, sampai dia bertahun-tahun dia menjadi seorang muslim, ternyata belum bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ya, saya melihat waktu belajar di Yaman itu banyak mu'allaf dari Perancis, dari negeri Eropa secara umum. Ya, mereka baru masuk Islam, bahkan bekas tindian di kupingnya itu masih kelihatan. Berarti mantan anak nakal, ada tindiannya di sini. Tapi bagaimana mereka ketika dapat hidayah masuk Islam, mereka langsung belajar bahasa Arab. Karena kan yang namanya Islam itu kan pondasinya adalah Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an dan hadis ini disampaikan dalam bahasa Arab. Jadi kalau saya pengen tahu tentang Al-Quran, saya pengen tahu tentang hadis Rasulullah, saya harus bisa bahasa Arab. Maka apa yang mereka lakukan? Ya, mereka pergi ke Mesir, belajar bahasa Arab 2 tahun sampai fasih sepasih-fasihnya. Ya, waktu saya di Yaman itu yang ngajar ilmu nahwu itu orang Kanada, Pak. Ya, namanya Abdullah, ya, namanya Abu Abdullah Syakir Al-Kanadi. Al-Kanadi itu nisbat kepada Kanada. Ya, orang Kanada ngajar bahasa Arab kepada orang Arab. Orang Arab belajar sama dia. Ya. Kemudian belajar bahasa Arab, belajar ilmu tafsir, belajar ilmu usul fiqh. Sehingga walaupun mereka baru berapa tahun, tapi pengetahuan Islamnya jauh lebih luas daripada orang yang sudah lama masuk Islam tapi tidak belajar. Ya, maka terkadang sebagaimana kita katakan ada orang-orang yang belajarnya itu relatif baru, tapi karena kegigihan dan kesungguh-sungguhan mereka memiliki ilmu yang lebih luas daripada orang yang sudah lama masuk Islam. Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
Minal kabair syatmur rajuli walidayh. Termasuk dosa besar seseorang mencela kedua orang tuanya. Seseorang mencela kedua orang tuanya. Maka hal ini menimbulkan keheranan di tengah-tengah para sahabat. Ya, kenapa? Karena di tengah-tengah mereka walaupun di masa jahiliyah yang namanya durhaka kepada orang tua, ya, atau mencela orang tua, ini suatu hal yang aneh. Bagaimana mungkin ada anak yang mencela orang tuanya? Kalau di masa sekarang mungkin hal yang biasa, ya. Tapi di masa dulu itu nggak mungkin terjadi. Orang itu mencela bapaknya, mencela ibunya. Karena demikian agungnya, walaupun mereka hidup di masa jahiliyah, yang namanya orang tua itu dihormati. Maka para sahabat terheran-heran, kok bisa ada orang yang mencela bapaknya atau ibunya? Mereka bertanya, wa hal yasubbu rajulu walidayh? Wahai Rasulullah, apakah mungkin ada orang yang mencela bapak dan ibunya? Kayaknya nggak mungkin deh ada orang yang sampai hati untuk mencela atau mencaci maki bapak dan ibunya. Maka Nabi SAW mengatakan, oh ternyata mencela bapak dan ibu itu tidak harus secara langsung, tapi secara tidak langsung. Bagaimana? Naam, kata Nabi. Iya. Yasubbu aba rajuli fayasubbu abah. Yaitu dengan cara dia mencela bapak orang lain, kemudian orang balas mencela bapaknya. Fayasubbu wa yasubbu ummah fayasubbu ummahu. Dia mencela ibu orang lain, kemudian orang pun balas mencela ibunya. Nah, seperti itulah bentuknya. Jadi Anda tidak boleh mencela bapak dan ibu Anda secara langsung, ya, dan juga secara tidak langsung. Secara tidak langsung saja nggak boleh, apalagi secara langsung. Subhanallah, di sini kita bisa melihat bagaimana penghargaan Islam kepada orang tua. Ya, jadi kita sebagai seorang anak hendaknya berbakti kepada orang tua kita. Ya, dan bakti kepada orang tua adalah amalan yang besar yang bisa mengantarkan kita kepada surga. Dulu ada sahabat namanya Harithah bin Nu'man. Ya, Nabi SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah melihat diri beliau berada di surga, mimpi beliau. Ya, ra'aituni fil jannah, kata beliau. Ketika itu aku melihat diriku berada di dalam surga. Fasami'tu sauta qari'in yaqra. Ketika itu aku mendengar ada suara orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Ya. Fakultu, maka kemudian aku mengatakan, man hada, siapa ini? Maka kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, hada Harithah ibn Nu'man. Ya, Harithah ibn Nu'man. Ini adalah Harithah bin Nu'man. Lalu Nabi mengatakan, kadzalikal bir, kadzalikal bir. Ini adalah balasan bagi orang yang berbakti. Ini adalah balasan bagi orang yang berbakti. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana abarran nas, ya, li ummihi. Harithah bin Nu'man ini adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Subhanallah, ya. Ternyata orangnya itu masuk surga padahal masih hidup di dunia. Nabi sudah mendengar suara dia membaca Al-Quran di dalam surga. Makanya kita berupaya untuk berbakti kepada orang tua kita, ya, apalagi ketika mereka masih hidup. Hargai mereka, sayangi mereka, buat mereka bahagia, berupaya semaksimal mungkin agar orang tua kita bahagia. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Bagaimana kalau sudah meninggal dunia? Ketika orang tua meninggal dunia pun tidak berhenti kita dari berbuat bakti kepada mereka. Caranya dengan mendoakan mereka, juga bisa juga dengan mensedekahkan sesuatu atas nama mereka, menghajikan mereka, kalau mereka belum haji dibadalkan, kalau mereka belum umrah diumrohkan, ya. Demikian juga menjalin hubungan baik dengan saudara-saudara mereka, dengan teman-teman mereka, orang-orang yang ada di hati orang tua kita. Kita menyambung silaturahim, kita menyambung ukhuwah, hubungan baik dengan mereka. Ini semua bisa kita lakukan walaupun mereka telah meninggal dunia. Baik, maka Bapak dan Ibu rahimakumullah, hadis ini menunjukkan larangannya kita
berbuat durhaka kepada orang tua dalam bentuk apapun, diantaranya menjadikan orang tua kita ya dicela di tengah-tengah masyarakat. Maka ini juga ya, seseorang itu hendaknya menjaga kelakuannya di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai karena kelakuan dia di tengah-tengah masyarakat, nama baik dan nama harum bapak dan ibunya itu tercoreng. Fulan itu anak siapa sih ya? Kok kalau naik motor ngebut nggak ada sopan santunnya di jalanan? Nah itu juga nggak boleh ya. Orang akan menanyakan, ini anaknya sopo ya? Ini orang kampung sini apa pendatang gitu ya? Pasti dicari gitu ya. Kok nggak punya sopan santun, nggak punya tata krama? Maka kita perlu menjaga nama baik orang tua kita di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ada sebuah faedah di sini, faedah disebutkan oleh para ulama bahwa hadis ini menunjukkan sebuah faedah yang sangat besar dalam agama kita, yaitu sadduz dzara'i. Hendaknya kita berupaya untuk menutup pintu keburukan. Jadi bukan hanya kita melarang dari sebuah keburukan, tapi juga menutup pintu-pintu keburukan. Dan ini suatu kaidah yang disepakati oleh para ulama bahwa pintu keburukan itu harus ditutup. Ya, misalnya saja ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-108 Allah mengatakan, janganlah kalian mencela orang-orang yang menyeru ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan lalu mereka mencela Allah ya dengan permusuhan tanpa dilandasi dengan ilmu. Jadi kita nggak boleh mencela misalnya sesembahan orang-orang kafir, kalau itu akan menyebabkan mereka balas mencela Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian syariat itu menjaga ya agar tidak terjadi keburukan yang lebih besar. Adapun contoh dari Nabi itu banyak sekali, Pak. Ya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, contoh bagaimana Nabi itu menutup pintu keburukan. Misalnya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk menyembelih. Ya, untuk menyembelih hewan kurban di tempat yang dahulu dipakai oleh kaum musyrikin untuk menyembelih kurban-kurban mereka, untuk berhala-berhala mereka. Misalnya ada satu lapangan, ya, lapangan ini dulu dipakai orang untuk acara persembahan kepada yang selain Allah. Maka Nabi melarang, ya, Nabi melarang untuk melakukan penyembelihan di sana, walaupun penyembelihan itu untuk Allah, ibadah kurban misalnya, atau ibadah akikah misalnya, nggak boleh dilakukan di sana. Sebagai apa? Menutup pintu keburukan. Karena bisa jadi orang ya dia niat awalnya menyembelih untuk Allah, tapi karena teringat-ingat, oh di sini leluhur kita menyembelih untuk yang selain Allah, akhirnya dia menyembelih untuk yang selain Allah. Ini contoh satu. Contoh yang kedua, Nabi SAW tahu bahwa di tengah-tengah beliau itu ada orang-orang munafik. Allah memberitahu kepada beliau, si fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Ya, Nabi SAW tahu daftarnya orang-orang munafik. Tapi kenapa Nabi SAW membiarkan kaum munafikin itu tetap hidup di tengah-tengah orang-orang Islam? Padahal kan Nabi tahu siapa di antara mereka. Dan orang-orang munafik ini lebih parah kejahatannya daripada orang-orang yang jelas-jelas kafir. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di lapisan yang paling bawah dari api neraka, menunjukkan bahwa mereka ini lebih parah daripada orang-orang yang kafir asli. Tapi kenapa Rasul SAW tidak kemudian Umar, ini si A penggal kepalanya, si B penggal kepalanya karena dia munafik? Ya, tapi Nabi membiarkan mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau membiarkan kaum munafikin?" Kata beliau, "Karena aku tidak ingin orang-orang menuduh ya bahwa Muhammad membunuh temannya." Jazakallah. Ya, Muhammad membunuh temannya. Ini kan Nabi itu ingin merangkul banyak orang untuk masuk ke dalam Islam. Kalau ada orang yang tertarik masuk Islam, kemudian mereka kan nggak tahu ini munafik, ini kafir, ini musyrik, nggak tahu mereka. Ada orang yang tinggal bersama Nabi, bahkan kadang-kadang ikut berperang bersama Nabi, tapi dipenggal kepalanya oleh Muhammad.
Aduh, gak jadi dia masuk Islam ini. Kenapa? Tuh temannya Muhammad aja dipenggal kepalanya. Akhirnya orang-orang gak mau masuk Islam. Percuma kita masuk Islam saja masih dibunuh oleh Muhammad. Ya udah deh, mending gak usah masuk Islam. Nah, Nabi itu menutup pintu-pintu seperti ini. Luar biasa kan? Jadi ada keburukan yang akan terjadi, beliau tutup. Kemudian kasus yang ketiga, orang-orang musyrik, ya mereka dulu pernah ya di masa Nabi berusia 35 tahun, mereka menghancurkan Ka'bah. Jadi karena Ka'bah itu kota Mekah itu mengalami banjir, maka bangunan Ka'bah itu lapuk. Lalu mereka berpikiran, ini kalau Ka'bah ini nggak kita hancurkan dan kita bangun kembali, ya maka dia akan berbahaya, akan hancur nanti, akan roboh. Maka kaum musyrikin waktu itu sepakat mereka untuk membangun kembali Ka'bah. Ketika itu mereka membuat syarat, kalau ada yang ingin berkontribusi membangun kembali Ka'bah, ya dia hanya boleh menyerahkan harta-harta yang halal saja. Nggak boleh harta bekas perdukunan, ya hasil perdukunan, hasil perjinahan, hasil riba, nggak boleh dimasukkan ke dalam proses pembangunan Ka'bah. Nah, karena mereka hanya mencukupi dengan harta-harta yang halal saja, ya, yang baik-baik saja, bukan harta yang haram, maka proses pembangunan Ka'bah itu tidak dilaksanakan secara maksimal. Ada bagian dari Ka'bah yang dulunya termasuk bagian Ka'bah, tapi karena duitnya kurang, akhirnya tidak dimasukkan ke dalam Ka'bah, yaitu Hijr Ismail. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat Ka'bah itu kan kotak dia ya, kotak. Kemudian ada tembok ya setinggi dada yang namanya Hijr Ismail. Ini dulu di masa Nabi Ibrahim itu masuk dalam Ka'bah. Jadi Ka'bah itu bentuknya bukan kotak, tapi ada lengkungannya seperti inilah. Masuk kemudian ada lengkungannya. Ini termasuk bangunan Ka'bah. Tapi karena kaum musyrikin di masa jahiliyah uangnya kurang, maka mereka bangun segini, yang ini dibiarkan. Nah, ketika Nabi SAW masuk ke kota Mekah, berhasil menguasai kota Mekah, beliau sebenarnya punya keinginan untuk mengubah kembali Ka'bah sebagaimana posisi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Jadi dengan memasukkan Hijr Ismail ya ke dalam Ka'bah, kemudian membuat 2 pintu. Jadi dulu tuh Ka'bah tuh 2 pintunya, pintu masuk, pintu keluar. Tapi oleh kaum musyrikin dibikin 1 pintu. Maka Nabi mengatakan seperti ini, kalau bukan karena kaummu ini baru masuk Islam, wahai istriku Aisyah, niscaya aku akan hancurkan Ka'bah, kemudian aku bangun kembali seperti bangunannya Ibrahim alaihissalam. Tapi karena orang-orang di Mekah itu baru masuk Islam, ya coba Bapak dan Ibu bayangkan, orang-orang ini baru masuk Islam, tiba-tiba Nabi ngancurin Ka'bah, hancurkan Ka'bah, kita bangun yang baru, pasti mereka akan protes, akan terjadi kekacauan. Maka Nabi menunda, sehingga tidaklah Ka'bah itu dibangun kembali seperti bangunannya Nabi Ibrahim, kecuali di masa kekhilafahan Abdullah bin Zubair tahun 64 Hijriyah, 54 tahun ya setelah wafatnya Rasulullah. Abdullah bin Zubair membangun kembali Ka'bah sesuai dengan bangunannya Nabi Ibrahim. Tapi ini tidak bertahan lama. Begitu Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Bani Umayyah, diubah lagi oleh Bani Umayyah sampai sekarang. Ketika salah seorang khalifah Bani Umayyah dikasih tahu, Zubair itu udah benar, Abdullah bin Zubair itu udah benar, karena memang itu cita-citanya Rasulullah, ayo ubah lagi. Maka khalifah Bani Umayyah mengatakan, enggak, saya enggak mau. Kenapa? Kalau saya lakukan nanti ganti kekuasaan, Ka'bahnya dirobohkan lagi, ganti raja lagi, robohkan lagi, sehingga Ka'bah itu menjadi kurang kehormatannya karena sering dimodifikasi oleh penguasa. Nah inilah ya, kita kembali kepada pembahasan Rasulullah, bagaimana beliau berupaya untuk menutup pintu-pintu keburukan, jangan sampai keburukan itu terjadi. Baik. Nah sekarang Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita kembali kepada pembahasan durhaka kepada orang tua. Jadi pada dasarnya perbuatan durhaka kepada orang tua itu satu hal yang haram dan termasuk dosa besar. Hanya saja ada beberapa hal yang dikira oleh sebagian manusia itu merupakan perbuatan durhaka, tapi sebenarnya tidak. Ya, kita akan sebutkan ya, kita nukilkan dari kitab Fiqh Ta'amul Ma'al Walidain
karya Syekh Mustafa Al-Adawi, seorang ulama Mesir. Dalam buku itu beliau menyebutkan ada beberapa hal yang dikira oleh sebagian orang sebagai bentuk kedurhakaan, tapi sebenarnya bukan durhaka. Yang pertama, anak menolak bila diperintahkan untuk bermaksiat. Nah, ini dia. Jadi kalau seorang anak diperintahkan oleh orang tuanya untuk melakukan kemaksiatan, maka ya ketika dia menolak permintaan itu, tidaklah dikategorikan sebagai anak durhaka. Kalau orang tua memerintahkan anak untuk melakukan perbuatan maksiat. Contoh misalnya, ya orang tua memerintahkan putrinya untuk tidak memakai jilbab. Nah, kemarin kan sempat heboh itu ya. Ya, ada orang gak beres di pemerintahan kita melarang. Ya, sudah berapa tahun kita merdeka? 79. Ya, 79 tahun merdeka masih ada larangan pakai jilbab, suruh buka jilbab. Ya, aneh betul, aneh sekali. Ya, dulu orang berjuang itu biar merdeka, lah masih ada seperti itu. Sudah 79 tahun. Nah, misalnya orang tua nyuruh anaknya lepas jilbab, tapi nggak ada lah insya Allah ya. Misalnya orang tuanya belum paham agama, ya, nduk kowe iki kok melu-melu wong Arab, wong gurun, dhewe iki wong Jawa. Ya, soalnya ada kasus Pak, tapi ini sudah lama ya. 10 tahun atau belasan tahun yang lalu itu pernah ada orang di Solo itu disuruh bapaknya, karena bapaknya nggak paham agama, putrinya disuruh lepas jilbab. Ya, karena merasa ini budaya Arab, kita bukan orang Arab, ngapain pakai jilbab misalnya. Kalau ada orang tua yang memerintahkan anaknya, putrinya melepas jilbab, maka ketika sang putri menolak ya untuk melepas jilbabnya, itu bukan perbuatan durhaka. Ya. Atau ketika orang tuanya non muslim nyuruh anaknya ikut ritual agama lamanya, anaknya sudah masuk Islam. Ayo kamu nggak apa-apa, ayo ikut ritual agama bapakmu. Dia nggak mau. Ini bukan kedurhakaan, bukan durhaka sama sekali. Justru ini menjaga prinsip agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang tidak kau miliki ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka janganlah sekali-kali engkau mengikuti atau mentaati mereka berdua. Jangan, enggak boleh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan perlakukanlah mereka di dunia dengan baik. Anda punya kewajiban memperlakukan orang tua Anda walaupun dia musyrik. Anda punya kewajiban memperlakukan mereka dengan baik. Tapi kalau bertentangan dalam masalah prinsip seperti ini, tidak ada ketaatan kepada mereka. Fala tuti'huma, janganlah engkau mentaati keduanya. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Sang khaliq lebih berhak untuk kita taati daripada kedua orang tua kita. Dan ini kaidah berlaku umum ya. Tidak boleh taat kepada pemerintah kalau mereka memerintahkan kepada kemaksiatan. Tidak boleh taat kepada atasan kalau mereka memerintahkan pada kemaksiatan. Tidak boleh taat kepada siapapun kalau mereka memerintahkan hal-hal yang merupakan maksiat kepada Allah. Kemudian yang kedua, yang tidak termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua, yaitu mencegah orang tua dari berbuat kezaliman. Jadi kalau kita melihat orang tua kita melakukan kezaliman, itu jangan dibiarkan. Misalnya orang tua nyaplok tanah orang lain, nggak boleh kita kemudian membiarkan. Pak, nggak boleh kan seperti ini. Ini berbuat zalim. Atau orang tua melakukan korupsi, nilai uang, ya kita tahu itu, kita cegah, nggak boleh. Kamu durhaka sama bapakmu, oh enggak Pak.
Mencegah bapak dari kedoliman itu malah bentuk bakti, bukan kedurhakaan. Kenapa kita katakan itu bentuk bakti? Karena mencegah orang dari berbuat zalim itu kebaikan. Nabi SAW memerintahkan kita, unsur akhaka zaliman au madzuman. Tolonglah saudaramu, bantulah saudaramu, baik ketika dia berbuat zalim atau ketika dia dizalimi. Maka para sahabat bertanya, kalau menolong orang yang dizalimi kita paham, tapi kalau menolong orang yang berbuat zalim, ini gimana? Apakah kita bantu dia untuk melanjutkan kezalimannya? Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madzuman, afara'aita idza kana zaliman, kaifa ansuruhu? Wahai Rasulullah, kalau dia dizalimi pasti aku akan tolong. Tapi bagaimana kalau dia berbuat zalim? Bagaimana aku menolongnya? Maka Nabi SAW mengatakan, tahjuzuhu au tamna'uhu minadz-zulm, fa inna dzalika nasruhu. Engkau mencegah dan menghalangi dia dari berbuat zalim, maka itu adalah bentuk pertolonganmu kepada dirinya. Maka kalau ada orang tua yang berbuat zalim, wajib bagi kita untuk mencegah mereka. Pak, nggak boleh ini zalim. Bu, tidak boleh ini zalim. Jangan kemudian malah dibiarkan. Ya, bahaya nanti. Bapak dan ibunya bisa jadi orang yang bangkrut nanti di akhirat. Kan orang yang zalim kan nanti diambil pahalanya di akhirat. Ya, kalau dia menzalimi orang, hak orang tadi belum dikembalikan, sampai ke akhirat nanti pahala orang tua akan diambil, diberikan, dibagi-bagikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Maka justru termasuk bentuk bakti kepada orang tua, kita mencegah mereka dari berbuat zalim kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, di antara perkara yang bukan merupakan durhaka kepada orang tua, ketika seorang anak menjadi saksi di pengadilan yang memberatkan orang tuanya. Jadi yang penting bagi kita itu adalah berkata jujur. Walaupun mungkin itu akan memberatkan orang tua kita. Orang tua kita bersalah misalnya, Anda tidak boleh kemudian membuat persaksian palsu untuk meringankan orang tua. Kalau orang tua kita memang benar-benar bersalah, maka ungkapkan di pengadilan apa yang merupakan fakta. Anda nggak boleh kemudian membolak-balikkan fakta untuk menyelamatkan orang tua dari jeratan hukum. Kadang orang salah, ini orang tua saya, maka saya berbohong di pengadilan biar orang tuanya terbebas dari hukuman. Nggak boleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayatnya ke-135, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai penegak-penegak keadilan. Tegakkanlah keadilan. Ya. Syuhada'a lillah, jadilah saksi karena Allah. Jujurlah kalian dengan kesaksian kalian, walau ala anfusikum, walaupun kesaksian itu akan merugikan diri kalian. Nggak boleh Anda kemudian memalsukan persaksian. Yang dilihat bagaimana, yang dia sampaikan berbeda. Walau ala anfusikum awil walidain, walaupun itu akan merugikan diri kalian atau kedua orang tua kalian. Atau kedua orang tua kalian tetap harus menjaga kejujuran. Gak boleh kemudian memberikan saksi palsu hanya untuk meringankan orang tua. Wal aqrabin, demikian juga walaupun persaksian tersebut merugikan karib kerabat kalian, gak boleh. Ya, yang namanya kebenaran harus disampaikan. Anda tidak boleh memanipulasi persaksian untuk menguntungkan anggota keluarga Anda, orang tua Anda, atau Anda sendiri. Ya, jadi bukan termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua apabila seorang anak menyampaikan kesaksiannya dengan benar, kemudian ini memberatkan orang tuanya.
Kemudian yang keempat, nah ini juga yang sering terjadi di sebagian tempat, kawin paksa. Bismillah. Yang keempat, bukan termasuk perbuatan durhaka seseorang itu menolak untuk menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Ya, sebagian orang mengatakan, ayo kamu nikah, harus manut bapak. Kalau anaknya tidak mau, ya itu bukan perbuatan durhaka. Kawin paksa itu tidak diakomodir dalam Islam. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar. Seorang janda itu tidak boleh dinikahkan, ya, melainkan dia dimintai pendapat terlebih dahulu. Wala tunkahu al-bikru hatta tusta'dzan. Dan seorang yang masih perawan, masih gadis, tidak boleh dinikahkan sampai dia dimintai izinnya. Jadi dimintai izinnya. Ya, kalau dia mau, ridho, dinikahkan. Tapi kalau dia tidak mau, jangan. Maka orang-orang bertanya, kaifa iznuha ya Rasulullah? Bagaimana izin dari seorang yang masih gadis? Maka Nabi SAW mengatakan, antaskuta, cukup dengan dia diam, nggak protes, itu menunjukkan bahwa dia ridho. Tapi kalau dia protes, nggak mau saya bapak dengan laki-laki pilihan bapak, jangan kemudian kamu anak durhaka, anda keliru. Dia yang akan menjalani bahtera rumah tangga itu, bukan anda. Maka dia berhak untuk menetapkan pilihan, menolak apa yang dipilihkan oleh orang tuanya. Banyak loh Pak, ya pernikahan itu tidak bahagia. Kenapa? Karena ternyata ya yang dinikahi itu bukan pilihan dia, tapi pilihan orang tuanya. Seorang wanita jadi tidak bisa berbakti kepada suaminya. Kenapa? Terpaksa, berat bagi dia. Tidak ada cinta di antara mereka. Maka kawin paksa, ingat ya, tidak diakomodir dalam Islam. Nah, dahulu ada seorang wanita yang dikawin paksa, ya, disuruh kawin paksa oleh bapaknya. Jadi kawin paksa ada di masa Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Abbas, ya, anna jariyatan ya bikran atat Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakarat anna abaha zawwajaha wa hiya kariha. Ada seorang anak gadis mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bercerita bahwa bapaknya memaksa dia untuk menikah. Zawwajaha wa hiya kariha. Dia dinikahkan oleh bapaknya dalam keadaan dia enggak suka sama laki-laki pilihan bapaknya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Maka fakhayyaroha Rasulullah SAW. Nabi SAW memberikan pilihan kepada anak gadis tersebut. Apakah dia ingin lanjut pernikahannya? Kalau enggak, ya dibatalkan pernikahannya. Maka ketika seorang anak wanita menolak laki-laki yang dipilihkan oleh bapaknya, maka itu bukan merupakan kedurhakaannya, ya. Kemudian yang kelima, ini juga penting, sering terjadi, ya, mencegah orang tua yang pikun dari bertransaksi atau menahan mereka di rumahnya. Jadi nggak boleh kemana-mana. Ini bukan perbuatan durhaka. Kenapa? Karena kalau bapaknya itu dibiarkan begitu saja, yang terjadi adalah kerusakan. Ya, terjadi adalah kerusakan. Saya pernah lihat di jalan, Pak. Aduh, sedih juga. Ada seorang bapak lanjut usia, pakai kaos, Pak. Tulisannya itu, ya, barang siapa yang menemukan bapak ini, tolong hubungi nomor telepon sekian sekian sekian. Itu ditulis, Pak, di kaosnya. Waktu saya jalan di daerah dekat Tengkeleng Gajah itu, ada bapak tua, udah rambutnya udah putih, pakai kaos. Di kaosnya itu ditulis, yang menemukan bapak ini segera hubungi ini. Ya kan, masya Allah, pantas gak Pak kayak gitu kan? Aduh ya apa? Sedih ya. Mungkin orang tua anaknya nggak bisa nahan bapaknya pengen jalan, padahal sudah pikun, ya, nggak bisa berkomunikasi dengan baik lagi, udah lupa jalan pulang. Akhirnya ditulisi seperti itu. Maka para ulama, ya, mengatakan bukan termasuk durhaka kalau seorang anak itu mencegah bapaknya, jangan dikasih uang, kalau transaksi nanti dibohongi oleh orang, ya.
beli apa misalnya? Beli kopi, nggih. Niki duitnya 100.000 ya. Ya Pak, ini dikembalikan 2.000 misalnya. Mau kopi kok 80.000, kopi apa? Columbia ya. Mahal sekali padahal kopi biasa. Ya dia karena sudah pikun, gampang dibohongi orang. Maka bukan sikap yang bijak kita biarkan orang tua kita seperti ini. Tapi bagaimana kalau dia ingin jalan, orang anaknya nemani, ya beri apa? Kita luangkan waktu. Ya, jangan dilepas. Dan ini bukan merupakan perbuatan durhaka. Dulu para ulama bahkan ya, masya Allah ini faedah ya. Para ulama alul hadis, Pak. Para ulama alul hadis. Ya, mereka itu ditahan oleh anaknya, nggak boleh ngajar ketika mereka sudah mulai pikun. Kenapa? Karena nanti kalau mereka menyampaikan hadis dalam keadaan sudah pikun, Pak, nanti hadisnya akan dianggap hadis yang lemah. Wah, si fulan itu udah tua pikun. Ini kayak keliru yang disampaikan. Ya sudah, nggak usah nyampaikan ilmu lagi. Ditahan oleh anaknya. Bapak nggak boleh lagi nyampaikan ilmu. Kenapa? Bapak sudah pikun. Nah, nanti kalau nyampaikan sesuatu yang keliru bahaya. Ini akan menjadi sebab orang tersesat, ya, atau orang keliru menyampaikan sesuatu ini bukan hadis Nabi tapi dimasukkan jadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kalau bapak sudah pikun ini akan jadi celaan bagi bapak. Ya sudah, nggak usah nyampaikan ilmu, istirahat saja di rumah. Itu dilakukan oleh sebagian para ulama alul hadis untuk menjaga nama baik sang bapak, ya. Maka mencegah orang tua, ya, mencegah orang yang sudah lanjut usia, sudah pikun, ini bukan merupakan perbuatan durhaka, justru ini merupakan penjagaan atas diri mereka. Tapi kalau belum pikun masih sehat walafiat, ya jangan dilarang ya. Ya, aku pengen sepedaan ya. Sepedaan. Bapak sudah pikun. Enggak, saya masih sehat. Bapak tuh belum pikun ya. Silakan, enggak jadi masalah ya. Saya punya simbah itu, satu-satunya adik simbah saya itu usianya 82 tahun. Tapi masih sepedaan sampai ke Magelang padahal tinggalnya di Bekasi. Wah, masih kuat. Itu yang paling senior. Di Bekasi itu legend. 82 tahun simbah saya itu. Karena dulu anggota TNI, biasa latihan fisik, alhamdulillah jaga makanan ya, dan olahraga sampai sekarang 82 tahun itu masih sehat bersepeda. Dan pikirannya masih jernih sekali, masih ingat sosok cerita ini itu masih cemerlang. Ya jangan ditahan kalau yang masih seperti ini, masih prima. Tapi kalau sudah pikun, ngomongnya ngelantur, ngalur ngidul, ya, ini jangan kemudian menambah kerusakan dengan membiarkan mereka ya berkeliaran di tengah-tengah masyarakat ramai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil al-fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dalil yang dibawakan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi adalah firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat ke-77, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi melepaskan orang tua pikun itu begitu saja, ini termasuk kerusakan. Ya, kerusakan bagi dirinya dan juga mungkin kerusakan bagi masyarakat. Ya, wallahu taala a'lam. Kemudian yang keenam, beramar ma'ruf nahi mungkar kepada orang tua. Ini juga bukan suatu perbuatan durhaka. Misalnya bapaknya sudah tua tapi masih sering nonton ya adegan-adegan film-film yang kurang pantas. Anaknya tahu itu, larang bapaknya, nggak boleh Pak yang seperti ini. Ya, kamu nggak tahu, bapak senang lihat ini. Ini kan satu yang indah, karunia Allah. Ya, karena ini benar-benar terjadi, Pak. Saya sering dicurhati jamaah itu, ada orang-orang sudah tua pensiunan, kemudian hobinya walaupun sudah tua, sudah memutih rambutnya, itu masih suka nonton film porno, Pak. Ya, alasannya apa? Saya itu menikmati indahnya ciptaan Allah, katanya. Alhamdulillah. Ya. Jadi film porno itu kan ya dia menikmati ciptaan Allah, nggak boleh ya. Maka ketika ada anak yang melihat bapaknya punya hobi seperti ini, dia larang. Itu bukan merupakan kedurhakaan. Bapaknya masih suka minum minuman keras, dia larang, nggak boleh Pak. Ini haram dalam agama kita. Jadi amar ma'ruf nahi munkar kepada orang tua itu bukan kedurhakaan sama sekali, tapi caranya yang baik. Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi
Fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka dia ubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Yang demikian merupakan selemah-lemahnya keimanan. Ya. Maka ini bukan merupakan perbuatan durhaka, amar ma'ruf nahi munkar kepada orang tua. Merintahkan bapaknya sholat, ingatkan bapaknya sholat, nggak apa-apa. Bangunkan bapaknya sholat subuh, bukan suatu kemungkaran, bukan suatu kedurhakaan, bukan. Bahkan itulah yang dituntut dari seorang anak. Bentuk bakti dia adalah beramar ma'ruf nahi munkar kepada orang tuanya, tapi sekali lagi dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun. Dan yang terakhir mungkin yang bisa kita sampaikan, ya, di antara perkara yang bukan termasuk perbuatan durhaka adalah ya berperang dengan orang tua yang kafir atau orang tua yang musyrik. Ya, misalnya dalam peperangan dia harus menghadapi bapaknya, mau nggak mau bapaknya adalah seorang yang benci kepada Islam, musuh Allah Subhanahu wa taala, maka bukan perbuatan yang durhaka saat seorang anak memerangi bapaknya. Ya, apalagi sudah didakwahi, ya. Dulu di masa para sahabat berhadapan dengan bapak-bapak mereka. Ya, maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih." Katakanlah apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, dan harta-harta yang kalian khawatirkan kehilangannya, demikian juga dan tempat tinggal yang kalian ridhoi, ini lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hukumannya. Maka nggak boleh bagi seseorang mengangkat cintanya kepada orang tua melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang terjadi pertempuran ya antara dia dan orang tuanya, ya pertempuran di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi jalan Allah ya, bukan pertempuran hanya untuk fanatisme tertentu ya. Fanatisme kebangsaan, fanatisme kelompok ya, tapi karena agama. Bapaknya memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka bukan suatu kedurhakaan kalau seorang anak memerangi sang bapak. Wallahu taala a'lamu bissawab. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya mungkin ini apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Intinya seorang anak harus berupaya untuk membahagiakan orang tuanya, jangan sampai kemudian orang tuanya tersebut menjadi tercela ya dan dan tercoreng nama baiknya di tengah-tengah masyarakat. Hendaknya seorang anak berupaya untuk menjaga nama baik orang tuanya. Dan mungkin yang luput kita sampaikan tadi ya, kadang sebagian anak-anak itu ya, anak-anak SD atau anak remaja itu menjadikan nama orang tua sebagai olok-olokan. Sering nggak Pak? Mestinya anak itu dipanggil dengan nama orang tuanya, ya. Misalnya nama aslinya itu Denny, mohon maaf kalau ada yang sama, nama aslinya Denny, nama bapaknya Sarjono. Woi Sarjono, dipanggil dengan nama bapaknya. Ini sering sekali. Ini juga nggak boleh ya. Ini juga tidak diperbolehkan karena nama orang tua itu harus dihormati. Maka kalau ada yang kebiasaan seperti ini dinasihati, jangan. Ya orang tua itu harus dihormati. Ya, nanti dia panggil temannya kan. Ada teman saya itu cerita waktu dia kecil, karena kebiasaan di sekolah itu seperti itu, dia lihat temannya lagi digonceng seseorang. Ya. Woi Sarjono, bapaknya yang noleh, sopo boy. Kok namanya yang dipanggil. Ya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua ya menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita dan Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.